guys, jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang matematika IPA UM UGM 2019 kode 924. Oh ya teman-teman, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya, dan buat teman-teman juga yang belum nyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, gimana nih? Sudah siap belajar? Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Perhatikan soal nomor 1 berikut. Di nomor 1, katanya di sini sebuah kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Kemudian jika bola ketiga terambil merah, maka banyak kemungkinannya adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tulis dulu ya. Di sini merahnya ada 6. Oke, saya tulis merahnya ada 6. Kemudian hitamnya ada 4. Hitamnya ada 4. Nah, di sini katanya 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Kemudian bola ketiga yang terambilnya harus merah. Berarti kemungkinannya, ini bisa saya tuliskan seperti ini. Ini kemungkinannya. Berarti kemungkinannya bisa saja bola yang terambil pertama kali merah, yang kedua juga merah, yang ketiga juga merah. Atau kemungkinannya yang pertama terambil merah, kedua hitam, ketiga merah. Atau kemungkinannya yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah. Kemudian kemungkinan terakhir bisa saja yang terambil pertamanya hitam, yang keduanya hitam, yang ketiganya merah. Yuk kita sama-sama hitung masing-masing kemungkinan, masing-masing cara dari kemungkinan berikut. Yang pertama, merah, merah, merah ya. Di sini merahnya kan ada 6. Nah, ketika bola pertama terambil dan dia warnanya merah, maka ada 6 kemungkinan. Karena merahnya ada 6. Kemudian karena bola yang diambilnya satu persatu tanpa pengembalian, artinya bola merah yang tadi sudah terambil tidak dikembalikan lagi. Bola merahnya asalnya ada 6, karena tadi sudah diambil 1, maka berkurang 1 menjadi 5. Demikian seterusnya, setelah bola diambil tadi, maka bola merahnya akan berkurang lagi menjadi 4. Nah, ini tinggal dikalikan saja, 6 kali 5 kali 4, berarti hasilnya 120. Kemudian kemungkinan kedua, bola yang terambil pertama adalah merah, berarti 6 kemungkinan. Kemudian bola yang terambil kedua adalah hitam, berarti di sini hitamnya 4 kemungkinan. Kemudian bola yang terambil ketiga adalah merah. Nah, tadi merahnya kan sudah diambil 1, berarti sekarang sisa merahnya tinggal 5. Berarti dikali 5. Ini juga kita kalikan, hasilnya 120. Untuk kemungkinan ketiga, bola yang terambil pertama kali warnanya hitam, berarti 4 kemungkinan. Bola keduanya merah, berarti 6 kemungkinan. Bola yang ketiga harus merah lagi. Tadi merahnya sudah diambil 1, berarti sisanya tinggal 5 ya, yang merahnya. Dikalikan juga, berarti ini juga 120. Kemungkinan terakhir, yang pertama hitam. Hitamnya 4 kemungkinan. Yang kedua juga hitam. Tadi hitamnya ada 4, sudah diambil 1, berarti sekarang hitamnya tinggal 3. Yang ketiganya merah. Merahnya ada 6. Ini tinggal dikalikan. Hasilnya ini 72. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja semua kemungkinan ini ya. Nah, ini berarti 360 ditambah 72 ya. Hasilnya 432. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Berarti jawabannya adalah opsi yang E. Perhatikan soal nomor 2 berikut. Di soal nomor 2 katanya diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah ini atau ini. Yang ditanya nilai A plus 2B plus C. Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita uraikan saja si pertidaksamaannya ya. Pertama di sini kita punya bilangan berpangkat dengan pangkatnya ditambah. Kalau pangkatnya ditambah, maka bisa kita ubah jadi perkalian.
Sehingga yang ini bisa saya tulis menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3. Yang ini ditulis ulang, 3 pangkat X min 36 dibagi 9 pangkat X min 9. Yang ini pindah ruas ke kiri, min 3 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian yang ini 3 pangkat 3-nya saya ubah menjadi 27. 27 dikali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X min 36. Nah yang ini kita samakan penyebut. Ini kan kalau min 3 itu bisa ditulis jadi min 3 per 1 ya. Sehingga kalau disamakan penyebut ini tinggal dikali ke sini. Berarti min 3 dikali 9 pangkat X min 9 dibagi, nah yang bawahnya kita kalikan. 9 pangkat X min 9 kurang dari sama dengan 0. Nah ini sama nih 3 pangkat X-nya, berarti angka depan si bilangan berpangkatnya kita bisa jumlahkan. 27 tambah 1 berarti 28 dikali 3 pangkat X, kemudian yang ini min 3 kali min 9 27, 27 min 36 berarti jadi min 9. Yang ini min 3 kali 9 pangkat X. 9 pangkat X-nya saya langsung ubah menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Boleh ya, hasilnya sama saja. Dibagi 9 pangkat X min 9 kurang dari sama dengan 0. Kemudian perhatikan di sini angka di depan yang kuadratnya itu negatif. Kita ubah dulu jadi positif, berarti dikali minus. Kalau dikali minus yang ini menjadi 3 kali 3 pangkat X dipangkatkan 2. Ini dikali minus berarti 28 kali 3 pangkat X. Ini dikali minus plus 9 dibagi 9 pangkat X min 9. Kalau ini dikali minus, berarti tandanya dibalik ya teman-teman. Oke, sekarang kita punya pertidaksamaan dengan variabel kuadrat ya. Sehingga ini bisa kita faktorkan teman-teman. Untuk mencari nilai X-nya. Pertama kalikan dulu ya, angka 3 dengan 9, berarti 27. Cari dua angka yang dikalikan 27, kemudian dijumlahin min 28. Berarti angkanya min 1 dengan min 27. Sehingga kalau difaktorkan ini bisa saya tulis menjadi 3 pangkat X min 1 dengan 3 pangkat X min 27 ya. Angka di depan variabel X-nya 3, berarti ini saya bagi 3. Nah ingat teman-teman di sini yang tujuannya adalah kita ingin mencari nilai X ya. Sehingga caranya seperti ini pun boleh. Yang bawah ditulis ulang, 9 pangkat X min 9, tandanya lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai X-nya. Yang pertama, yang ini. 3 pangkat X berarti sama dengan, ini jadi sepertiga. Sepertiga itu 3 pangkat min 1. Berarti di sini kita punya X-nya sama dengan min 1. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, yang ini. 3 pangkat X berarti sama dengan 27 per 3. 9 ya. 9 itu 3 pangkat 2. Berarti dari sini kita punya X-nya sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, yang bawah. 9 pangkat X berarti sama dengan 9. Ini 9-nya berarti 9 pangkat 1 ya. Sehingga di sini X-nya sama dengan 1. Berarti kita punya nilai X sebanyak 3 buah. Karena di sini pertidaksamaan, tinggal buat garis bilangannya saja. Kita buat garis bilangan. Nilai X yang sudah kita punya, kita urutkan mulai dari yang terkecil. Berarti mulai dari min 1, 1, 2. Buat bulatan di atasnya, kemudian karena di sini ada tanda sama dengan, berarti semua bulatan kita isi penuh, kecuali yang jadi penyebut. Penyebutnya yang ini, berarti yang X-nya 1 kita biarkan tetap kosong, yang lainnya kita isi penuh. Kemudian, karena angka di depan variabel bilangan berpangkatnya semuanya positif, berarti kanan pasti positif ya. Sisanya selang-seling, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kemudian karena tandanya lebih dari 0, yang kita arsir berarti yang positif. Sehingga nilai X-nya adalah yang ini, min 1, lebih kecil sama dengan, kita gunakan tanda sama dengan karena di sini bulatannya penuh. X kurang dari 1. Sementara di sini bulatannya kosong, berarti tidak ada tanda sama dengan. Atau untuk yang ini X-nya lebih besar sama dengan 2. Ternyata X yang kita punya ini ternyata sesuai dengan ini ya. Oh, bisa teman-teman lihat di sini X-nya di antara min 1 sampai 1. Berarti kalau seperti itu A-nya min 1 ini. B-nya 1,
C-nya 2. B-nya 1, C-nya 2. Sehingga bisa kita masukkan ke yang ditanya. A-nya min 1 tambah 2 kali 1 tambah 2 ya. Min 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3. Hasilnya 3. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang D. Perhatikan soal nomor 3 berikut. Di sini katanya jika X-nya di antara AB adalah solusi dari pertidaksamaan ini dengan X-nya tidak 1, maka A plus B-nya berapa? Pertama, kita perhatikan dulu teman-teman deretnya. Di sini deretnya ada plus titik-titik-titik ya. Artinya dia deret tahingga. Ingat kembali teman-teman ketika kita berbicara S tahingga. Oke, S tahingga, saya tulis di sini rumusnya. S tahingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R ya. A itu suku pertama, R-nya adalah rasio. Suku pertamanya di sini 1. Berarti bisa saya tulis nih jadi 1 per 1 min rasio. Rasionya suku kedua dibagi suku pertama ya. 2 pangkat X dibagi 1 berarti 2 pangkat X. Ini hasilnya harus lebih besar dari 2. Kemudian kita tinggal pindah ruas saja. 2-nya ke kiri berarti 1 per 1 min 2 pangkat X min 2 lebih besar dari 0. Tinggal disamakan penyebutnya. Ini saya buat dulu per 1 ya. Kita samakan penyebut. Kalau samakan penyebut ini kali ke sini 1 ya. Yang ini kita kali ke sini. 1 kali min 2 berarti min 2. Min 2 dikali min ini. Berarti jadi plus 2 kali 2 pangkat X. Dibagi yang bawah kalikan. 1 min 2 pangkat X lebih besar 0. Sekarang ini saya tulis depan, kita tulis depan 2 kali 2 pangkat X, 1 min 2 berarti min 1 ya. Yang bawahnya 1 min 2 pangkat X lebih besar dari 0. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, kita ubah dulu nih tanda yang di depan bilangan terpangkat ini supaya jadi positif. Artinya kita kali negatif ya. Kita kali negatif semua, saya tulis di sebelah sini ya. Oke, kita kali negatif semua. Berarti yang atas tetap ditulis 2 kali 2 pangkat X min 1. Yang bawah dikali negatif berarti 2 pangkat X min 1. Nah, karena yang bawah dikali negatif, berarti yang ini tandanya berubah jadi kurang dari 0. Sekarang kita cari X-nya ya. Yang pertama, yang atas nih. 2 kali 2 pangkat X berarti sama dengan 1. Atau 2 pangkat X-nya sama dengan 1 per 2 ya. 1 per 2 itu 2 pangkat min 1. Di sini kita punya X-nya min 1. Oke, kita tandain dulu. Kemudian yang satu lagi yang bawah, 2 pangkat X-nya sama dengan 1. 1 di sini berarti 2 pangkat 0. Ya. Sehingga di sini X-nya kita punya 0. Karena di sini tandanya pertidaksamaan, berarti kita tinggal buat garis bilangan. Saya buat garis bilangan, X-nya min 1 dengan 0. Buat bulatan di atasnya, tandanya tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya tetap kosong. Karena di depan, angka di depan bilangan berpangkatnya sudah positif, kanan pasti positif. Sisanya selang-seling. Kemudian, tanda kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 itu berarti yang negatif. Sehingga yang negatif yang kita arsir ya. Nah, inilah nilai X-nya. X-nya di antara min 1 dan 0. Dan ini tuh adalah ini. Berarti kalau seperti itu, ini adalah A-nya ya. Ini adalah A-nya, A-nya min 1, ini adalah B-nya. B-nya 0. Tinggal masukkan ke yang ditanya. A-nya min 1, B-nya 0. Hasilnya min 1. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah opsi yang A. Perhatikan soal nomor 4 berikut. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Jika garis yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat min B kuadratnya berapa? Oke teman-teman, di sini kita punya soal tentang lingkaran. Biasanya kalau kita berbicara tentang lingkaran, ini kita harus bikin ilustrasi dulu ya. Ilustrasi ini digunakan untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ilustrasi. Jadi ini gambarnya nggak ada di soalnya ya. Jadi ini saya sudah langsung buat ilustrasinya. Perhatikan di sini katanya ada lingkaran, dia memotong sumbu X di 3,0 dan 9,0. Saya sudah buat lingkaran, dia memotong sumbu X-nya di 3,0 dan 9,0.
Kemudian katanya garis yang melalui 0,3, ini 0,3-nya. Garis yang melalui ini katanya dia menyinggung lingkaran di 3,0. Berarti di sini 3,0 ini adalah titik singgung lingkaran dengan garis ya. Karena dia titik singgung, berarti ini kalau saya tarik ke pusat lingkaran, ini berarti tegak lurus. Oke, perhatikan teman-teman, di sini kita punya dua garis yang tegak lurus. Ketika kita punya dua garis yang tegak lurus, berarti syaratnya adalah gradien 1 kali gradien 2 harus min 1 kalau dikalikan ya. Saya tulis nih di sini, gradien 1 kalau dikalikan gradien 2 harus min 1. Nah, gradien satunya kita cari dari garis yang ini. Cara menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Berarti ini bisa saya tulis Y2-nya 3 kurang 0 ya. Y2 min Y1 saya tulis aja nih. 3 min 0 dibagi X2 min X1 0 kurang 3. Dikali M2. M2-nya berarti gradien garis ini ya. Yang merah. Oke. Y2 min Y1-nya B kurang 0. Saya tulis di sini. B kurang 0. Dibagi X2 min X1 A kurang 3. A kurang 3 ini sama dengan min 1. 3 dibagi min 3 berarti min 1. Dikali ini B per A min 3 sama dengan min 1. Nah min 1 negatif di kiri dan di kanan sama, bisa saya coret ya. A min 3 nya kita kali ke kanan, berarti B nya sama dengan A min 3. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian perhatikan kembali teman-teman gambarnya. Jarak dari pusat ke titik 3,0 dia adalah jari-jari. Ini adalah jari-jari. Dan sama seperti jarak pusat ke 9,0 ini juga jari-jari. Oke. Sekarang kita cari jari-jari yang melalui dua titik. Nah, cara menentukan jari-jarinya gimana nih? Nah, ada rumusnya ya. Rumusnya apa nih? Rumusnya nih. R itu sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini rumus jari-jari lingkaran. Di soal ini, jari-jari yang ini, ya katakanlah ini R1, yang ini R2, berarti R1 dengan R2 harus sama ya. Saya tulis di sini, R1 sama dengan R2. Kita masukkan ke sini. R1-nya berarti X2 min X1 ya, ini diakarin. Oke. X2 min X1 A min 3, saya tulis di sini ya, akar dari A min 3 kuadrat tambah B min 0. B min 0 kuadrat diakarin, ini sama dengan R2. A min 9, akar dari A min 9 kuadrat ditambah B min 0. B min 0 kuadrat. Nah, karena kiri dan kanan ada akarnya bisa kita coret saja. Kemudian ini juga sama ya, B min 0 kuadrat sama ini juga bisa kita coret saja. Sehingga yang tersisa adalah A min 3 dikuadratkan sama dengan A min 9 dikuadratkan. Yuk kita kuadratkan, ini jadi A kuadrat, kali-kali ya, jadi min 6A, min 3 dikuadratkan plus 9. Sama dengan, ini juga kita kuadratkan, A dikuadratkan, A kuadrat, kalikan 2 kali min 9 kali A, min 18A, min 9 kuadrat, tambah 81. A kuadratnya sudah sama, saya coret. Kemudian min 18A-nya pindah ruas ke kiri, berarti jadi 18 min 6, 12A ya. 9-nya pindah ke kanan. 81 kurang 9, berarti 72. Sehingga A-nya dapat nih, 72 dibagi 12. A-nya berarti 6 ya. Kalau A-nya 6, berapa B-nya? Masukkan di sini. Berarti B-nya adalah A-3 ya, kurangi 3. B-nya dapat 3. Oke. Yang ditanya di soal, kita lihat apa yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti dari sini kita punya A kuadrat min B kuadratnya adalah 6 kuadrat kurangi 3 kuadrat ya. 36 dikurangi 9. Hasilnya 27. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Perhatikan soal nomor 5 berikut. Di soal nomor 5 katanya di sini jika X min 2 dikuadratkan dia membagi suku banyak ini,
maka A kali B-nya berapa? Oke, teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, pertama saya mau mengkuadratkan si pembaginya ya. X min 2 dikuadratkan, ini hasilnya menjadi X kuadrat. Ini dikalikan 2 kali min 2 kali X, berarti min 4X, min 2 kuadratnya tambah 4. Oke, saya akan menggunakan metode Horner-Kino untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kalau kita mau pakai metode Horner-Kino, si pembaginya kita buat dulu sama dengan 0. Kemudian kita nyatakan menjadi X kuadrat sama dengan. Sisanya kita pindahin ke kanan ya. 4X min 4 gitu ya. Oke, karena kita akan menggunakan Horner, berarti kita harus tuliskan angka-angka di depan variabel X-nya ya. Mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Oke, di depan X4 angkanya 1, saya tuliskan dulu 1. Kemudian di depan X3 min A, sebelah sini aja ya, 1. Kemudian min A, di depan X kuadratnya B, di depan X-nya 4, yang tidak ada X-nya min 4. Oke, kemudian saya buat seperti ini. Ini kesepakatan aja ya teman-teman. Yang mau saya tulis adalah angka yang tidak ada X-nya duluan. Berarti min 4, setelah min 4 baru 4. Saya tulis dulu min 4, baru 4. Kemudian karena di sini pembaginya adalah X pangkat 2, berarti 2 tempat di sini harus dikosongkan. Kemudian 1 tempat di pojok paling kanan bawah ini juga dikosongkan. Kemudian yang di sini juga harus dikosongkan. Nah, mereka harus membentuk segitiga kayak gini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita kerjakan sama seperti Horner biasa. Angka pertama kita turunkan 1, angka atas kita kalikan ya, min 4 kali 1 min 4 letakkan di atas. Sekarang angka yang bawah 4 kali 1 4 letakkan di bawah. Dijumlahkan ya, min A tambah 4, saya tulis min A tambah 4. Kita kalikan kembali min 4 kali ini. Berarti diletakkan di atas di sini 4A, min 4 kali 4-nya min 16. Yang bawah kalikan, letakkan di bawah. 4 kali min A berarti min 4A, 4 kali 4 16 gitu ya. Kita jumlahkan lagi teman-teman. Ini berarti jadi min 4A ditambah B, 16 kali 4 plus 12 ya. Kita kalikan kembali, atas kalikan min 4 kali ini berarti jadi 16A. Min 4B, min 48. Yang bawah kita kalikan. Min 16A plus 4B plus 48 ya. Kita jumlahkan nih, yang ini kita jumlahkan. 4A min 16A, berarti min 12A. Saya letakkan di sini, min 12A. Plus 4B. 48 kurangi 16, 32. 32 tambah 4, 36. Yang ini juga kita jumlahkan. 16A min 4B, min 4, min 48, min 52. Oke, kita baca lagi kalimat soalnya teman-teman. Katanya di sini X min 2 kuadrat membagi. Nah, kalau membagi artinya apa? Artinya kalau suku banyak dibagi ini artinya tidak bersisa ya, atau habis dibagi. Karena tidak bersisa artinya sisanya sama dengan 0. Di sini pembaginya pangkat 2. Kalau pembaginya pangkat 2, sisakan 2 di belakang. Nah, ini. Maka ini harus 0 nih teman-teman. Ini hasilnya harus 0. Artinya apa? Yang ini harus 0, ini juga harus 0. Nah, ini nanti tinggal dieliminasi saja ya. Oke, kita eliminasi. Saya tuliskan di sini. Min 12A tambah 4B, karena ini sama dengan 0. Atau mau ditulis plus 36 sama dengan 0, boleh. Nggak apa-apa. Yang ini 16A min 4B min 52, ini juga sama dengan 0. Oke, kita eliminasi, ini tinggal dijumlahkan saja. Kalau dijumlahkan berarti ini 4B-nya habis ya. Min 12 tambah 16 berarti 4A, 36 min 52 berarti min 16 sama dengan 0. Nah, 4A min 16 sama dengan 0. Nanti kita dapat di sini A-nya 4A sama dengan 16, berarti A-nya dapat 16 bagi 4, 4 ya. Oke, kalau A-nya 4 kita masukkan saja, terserah teman-teman mau masukin ke atas atau ke bawah boleh. Misalkan kita masukin ke atas, boleh. A-nya 4, masukin ke atas ya, ke sini ya. Berarti min 48 tambah 4B
tambah 36 sama dengan 0. Berarti 4B min 48 tambah 36 min 12 sama dengan 0 ya. 4B-nya 12 sehingga B-nya dapat 3. Oke, kita sudah dapat A dan B-nya. Yang ditanya di soal adalah A kali B. Tinggal dikalikan saja ya. Berarti A kali B-nya sama dengan 4 kali 3. Hasilnya 12. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke teman-teman, gimana nih? Apakah teman-teman sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan di video kali ini, teman-teman boleh ya menuliskannya di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, teman-teman boleh klik like-nya. Dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama dari pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching and don't forget subscribe.